Oke, baik, kembali lagi bersama saya Maria Rosa Mistika Diu pada tutorial ketiga. Pada tutorial yang ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan load. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh penggunaan dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Yang berikut adalah eval, mengevaluasi kode yang telah dibaca. Yang ketiga adalah print, mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Yang terakhir adalah loop, mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+B untuk menghentikan terminal RAM. Untuk menjalankan terminal REPL, kita pertama di sini kita fullkan layarnya. Di sini kita ketik Node, enter. Di sini kita akan menulis JavaScript-nya seperti 1 ditambah 1, hasilnya 2, kita enter. Berikutnya adalah 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Kemudian kita bisa gunakan konsol loop Node.js kemudian kita enter, maka dia akan mencetak Node.js, mencetak ke layar. Kemudian kita bisa coba lagi, yaitu var x sama dengan 5, kita enter, hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian kita ketik var i, kita enter. Kemudian kita bisa buat perulangan for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari x, tanda titik koma, kemudian i plus plus, tutup kurung, buka kurung, konsol titik loop, tutup kurung, buka kurung, i, enter. Oke. Hasilnya seperti ini. Katakan unfind yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak kembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana, layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, kita pergi bagian sini, kita tekan 9 dikali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk soal yang berikut, kita tekan 2 ditambah 3, tutup kurung, dikali 6 dikurang 3.
Oke, hasilnya adalah 15. Kita enter. Kemudian 14% hasilnya adalah 2. Kemudian kita coba lagi. 14 dibagi 4 hasilnya adalah 3,5, atau kita tulis di sini 2 dikali 6 hasilnya adalah 64. Itu mengenai ekspresi cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menulis angka 2 dikali 3, 2 dikali 3, kemudian kita enter, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita tulis underscore dikali underscore, maka hasilnya adalah 36. Mengapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir dari hasil yaitu 6. Maka di bawah kita tulis 6 dikali 6, hasilnya 36. Sekarang kita tulis underscore. Setelah itu akan muncul angka terakhir yaitu 36. Seperti itu untuk membuktinya. Tinggal mau dikali underscore dikali 2. Hasilnya adalah 72. Underscore itu jelaskan tadi yaitu nilai yang dihasilkan oleh ITT operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita ketik var b sama dengan 4. Kita enter. Nah, hasilnya itu unfind, nilainya tidak didefinisikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilai langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh di sini kita tuliskan A dikali B, hasilnya itu 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B ini adalah 4. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak akan mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita pakai contoh yang lain seperti 2 dikali A ditambah B, maka hasilnya adalah
14 diperoleh dari A-nya 3, B-nya 4, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa pakai contoh lain seperti konsol yang kurang nilai A titik 2 tanda petik tambah A tutup kurung. Kita enter. Hasilnya nilai A adalah 3. Variabel A mengandung nilai 3 yang dipanggil. Perintah yang terdiri dari beberapa baris terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok memilih dan pengulangan, maka sini kita enter var A sama dengan 10, kita enter. Kemudian selanjutnya di sini if buka kurung A lebih kecil 0 tutup kurung buka kurung kurawan. Maka dia akan cetak konsol log A ditambah tanda petik adalah bilangan positif. Kemudian kita enter. Di sini kita buka tanda kurung awan, kita ketik lalu V, jika tidak kita enter. Selanjutnya kita ketik konsol log hasil A bilangan negatif bilangan adalah bilangan negatif. Bilangan negatif. Tanda petik. Kemudian kita enter. Untuk melihat hasilnya, kita tutup kurung kurawan.
kita enter. Oke, selanjutnya kita coba lagi var i sama dengan 1. Hasilnya unfind, tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while ini untuk perulangan, while buka kurung, oke, i lebih kecil sama dengan 3 tutup kurung, kita cetak, kita tekan enter. Di sini kita cetak console log baris ke tambah, ditambahkan dengan tanda tambah untuk menghubungkan dengan i variabelnya. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter, kemudian kita ketik i plus plus, enter. Berikut adalah tutup kurang. Jadi di sini lihat i lebih kecil sama dengan 3. Nah, sebelum kita sudah mendeklarasikan i sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris pertama. Baris ke i, nilainya terkandung i. Setelah ia turun sama dengan 3 bernilai, maka dia akan mencetak baris pertama. Baris ke i, nilainya yang terkandung 1 jadi posisi terakhir adalah 2. Kemudian ke atas 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, dia akan cetak 2. Kembali lagi ke atas 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, dia cetak 3. Nah, terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi selain ekspresi dan doktrinitas sederhana. Kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut adalah menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsi selanjutnya return A ditambah B. Return akan mengembalikan nilai A ditambah B
Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsinya, hasil dari penjumlahan itu kita bisa simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah 13 dan 86. Kita enter. Coba kembali lagi. Oke. Setelah hasilnya itu 99, kita ketik hasil. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketik tambah buka kurung 1,2 berarti hasilnya 3. Kita bisa coba lagi, tambah 8,9, hasilnya adalah 17. Oke, selanjutnya kita kembali ke perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl+C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl+C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Contoh, Ctrl+D keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu penyimpanan perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load spasi nama file membuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal REPL kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Kita perhatikan A sama dengan 3, kita enter. var B sama dengan 4,
kemudian A dikali B, enter, hasilnya adalah 12 dikali A ditambah B, hasilnya adalah 84. Oke, untuk menutup terminal RLPL, silakan tekan tanda Oke, selanjutnya kita tekan tanda titik, kita ketik exit, oke, kita tekan tab, kita enter. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan Node.js secara interaktif. Sekian dan terima kasih.